bersama saya Ardianus Lembu. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Kalimantan Barat. Saya bersyukur bisa bersama-sama dan bisa membuat video lagi buat saudara-saudara dan buat kita semua. Dan ini semua oleh karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan dalam pribadi saya secara pribadi, dan untuk terus memberikan video-video untuk menolong dan saling sharing firman Tuhan kepada saudara-saudara semua yang menonton video ini. Dan kali ini saya berbicara tentang menjadi teladan. Jadilah teladan. Saya berbicara tentang ini karena menjadi teladan ini itu yang harus kita perlukan di dalam hidup ini ketika kita ada niat untuk supaya menjadi orang-orang yang sukses, supaya ketika kita mempunyai mimpi yang tinggi ke depan, saudara-saudara, ketika kita bermimpi menjadi pemimpin, ya saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hal teladan ini harus kita miliki, ya. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kata teladan lagi, ya, tidak asing lagi kepada saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kata teladan itu bisa digambarkan seperti contoh, seperti gambar, sebagai ide, sebagai pola, saudara-saudara. Dan ini diperlukan oleh pemimpin, oleh orang-orang yang mau sukses, saudara-saudara, ya. Ketika ia mau bisa membawa dirinya menjadi seorang teladan, menjadi contoh, menjadi gambar di lingkungan yang ia berada saat ini, ia akan memiliki suatu hidup yang luar biasa, yang bisa dianggap seorang pemimpin masa depan dan bisa memegang suatu tempat yang bisa dipercayakan kepadanya. Nah, kali ini kita berbicara menjadi teladan ini, dan dengan saya dasarkan melalui firman Tuhan yang terdapat pada 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ini adalah suatu surat Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Bagaimana ia mendorong, bagaimana ia terus mensemangati Timotius dalam pelayanannya, di dalam tanggung jawabnya, saudara-saudara. Dan kali ini mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat pada 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Paulus memberikan suatu dorongan, suatu nasihat kepada si Timotius supaya menjadi teladan kepada umat-umat Tuhan, ya, kepada jemaat-jemaat Tuhan, sehingga ia menjadi teladan, saudara-saudara, ya. Apa yang menjadi teladan di sini? Dalam perkataan, saudara-saudara. Kalau kita pikirkan bagaimana kita menjadi teladan dalam perkataan, kalau kita merenungkan bagaimana kita menjadi contoh dalam perkataan, dalam mengungkapkan sesuatu hal, ya saudara. Ya tentu dalam keadaan kata-kata yang bisa memotivasi orang, mendorong orang, membangun orang, saudara-saudara. Jangan juga kata-kata yang membuat orang drop, lemah, dan kata-kata yang bisa membuat orang akan khawatir, saudara-saudara. Apalagi saat-saat ini dibutuhkan orang-orang yang bijak-bijaksana dalam perkataan, bijak dalam mengambil suatu keputusan, saudara-saudara, sehingga
Paulus memberikan suatu dorongan, suatu nasihat kepada Timotius bagaimana ia menjadi teladan dalam suatu perkataan. Ketika perkataan itu tidak membangun saudara-saudara, apa jadinya kita seorang pemimpin, ya? Ini dalam konteks suatu memimpin, ya. Bagaimana bisa kita jalankan suatu tugas hal tersebut? Dalam perkataan kita saja kita tidak bisa menjadi contoh, kita tidak bisa menjadi teladan saudara-saudara. Dan diteruskan lagi, dalam tingkah lakumu, ya, dalam tingkah lakumu. Tingkah laku di sini apa saudara-saudara? Tingkah laku yang buruk kah? Tingkah laku yang hura-hura kah? Dan lain sebagainya, ya saudara. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini untuk Timotius adalah perilaku yang menunjukkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati teman-teman, menyenangkan hati saudara-saudara dan lain sebagainya. Gimana seorang jadi pemimpin saudara kalau perkataannya, kalau tingkah lakunya aneh-aneh, ya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Yang pertama tadi saudara adalah menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua adalah menjadi teladan dalam suatu sikap, perilaku kita saudara-saudara. Mari kita merenungkan dalam hal ini ketika kita mau menjadi teladan di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita. Diteruskan lagi saudara-saudara, dalam kasihmu. Bagaimana sih kita menerapkan kasih itu? Apakah kita hanya sekedar mengasihi tanpa ada sesuatu hal yang kita perbuat? Oh, saya mengasihi dia, tetapi lihat konteks bagaimana kita mengasihi saudara. Berikutnya, dalam kesetiaanmu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Dalam keempat ini adalah menjadi teladan dalam kesetiaan. Mungkin saat ini banyak berpikir kesetiaan bagaimana. Yang dimaksud di sini adalah kesetiaan dalam segala hal apapun, baik dalam kepemimpinan kita, janji-janji kita yang kita lakukan, itu yang menjadi kesetiaan kita. Ketika kita setia dalam hal apa yang telah diberikan kepada kita. Contohnya pekerjaan sederhana. Jika kita setia dalam hal itu, pasti kita akan mendapatkan suatu hal yang besar saudara. Dan kita juga bisa menjadi contoh di tengah-tengah orang lain, di teman-teman kita semua saudara. Ketika kita setia dalam hal yang telah diberikan kepada kita, tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Yang berikutnya, dan dalam kesucianmu saudara-saudara. Dan ini sangat perlu sekali saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Bagaimana kita membawa hidup kita ini, kesalehan kita, kesucian kita, biar bisa kita menjaganya dengan baik saudara. Sehingga kita dinyatakan bahwasanya kita ini menjadi contoh, pantas dicontohi, pantas dijadikan menjadi teladan saudara-saudara. Tetapi kalau kita juga kesucian kita tidak ada, kesalehan kita mungkin masih belum bisa dicontohi, bagaimana kita menjadi pemimpin saudara. Oleh sebab ini, dalam 5 hal ini, pertama, menjadi contoh dalam perkataan, menjadi contoh dalam sikap, menjadi contoh kasih, menjadi contoh di dalam kesetiaan, menjadi contoh di dalam kesucian atau kesalehan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi yang dalam nama Yesus Kristus, pemuda-pemudi yang percaya kepada Tuhan, harus kita memiliki hal ini. Kita harus merenungkan hal ini karena kita tahu, karena kita percaya kita kelak nanti akan menjadi seorang pemimpin, seorang yang bisa bertanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita.
Apalagi kita saat ini saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ada berbagai profesi kita yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Ada yang mau menjadi pelayan Tuhan, ada juga yang mau menjadi dokter dan sebagainya. Saudara, mari kita memegang hal ini, mari kita memiliki hal ini, sehingga kita saudara-saudara menjadi contoh, menjadi teladan, dan dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar kita, dan juga Tuhan yang telah memberikan kepercayaan itu kepada kita semua. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah takut oleh karena saudara-saudara tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk tampil dan sebagainya. Tetapi andalkan Tuhan. Ketika saudara-saudara mengandalkan Tuhan di dalam mau menjadi teladan, mau menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita, andalkan Tuhan, berikan pengharapan kepada Tuhan, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahwasanya ketika kita setia, ketika kita patuh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan, kesanggupan bagi kita semua, sehingga kita dinyatakan menjadi contoh, menjadi teladan, dan bisa dianggap dan bisa dijadikan seorang pemimpin masa depan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang akan dikasih dalam nama Yesus, apapun persoalan saudara saat ini, baik dalam kelemahan, kurang pede dalam berbicara, saya berkata kepada saudara, mulailah, pasti Anda akan bisa. Ketika saudara malu akan tampil ke depan, saya berkata kepada saudara, mulailah dari sekarang, seringlah tampil dan tunjukkan bahwasanya Anda adalah pemuda-pemuda, anak-anak Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Demikian yang boleh saya sampaikan kali ini untuk kita semua. Semoga perenungan ini, sering firman Tuhan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Oleh sebab itu saya akan berdoa untuk saudara yang memiliki keterbatasan untuk berkata-kata dan masih takut akan maju untuk menampilkan suatu hal yang Anda bisa. Saya berdoa untuk Anda. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui firman ini kami akan dikuatkan kembali, kami diberikan kemampuan kembali Tuhan. Bagaimana kami menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kami, menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kami dan teman-teman kami semua Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan berikan kami kemampuan dan juga teman-teman yang di luar sana, dimanapun mereka berada saat ini. Berikan mereka keberanian, kepedean Tuhan, dan juga Tuhan berikan mereka hikmat-Mu yang berasal dari Engkau, supaya mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang handal, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dicontohi ya Tuhan. Dan hingga Tuhan kelak nanti kami akan dipercaya menjadi seorang pemimpin untuk melayani Tuhan, memimpin umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpuji Engkau Bapa di sorga, kami telah merenungkan firman ini dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, terima kasih bagi kita semua.